Nah, Mas Tommy, kita sudah berpindah lagi dari ruangan tadi biasa Pak Hato menerima tamu, kita berada di ruangan bagian belakang ini. Ini ruangan apa biasanya nih digunakan? Ini ruang serbaguna yang biasanya dipakai untuk terima tamu, untuk prasmanannya, untuk makan minum. Di sini kalau kita bisa lihat ya, pemirsa ya, ada koleksi lagi butin ya, guci-guci antik ya, ada guci besar, guci-guci. Dan ini ikan ini baru atau sudah lama? Sudah lama tadi. Sudah lama? Ya, sudah lama. Kita lihat ada ikan arwana ini ya, arwana. Ada namanya nggak kira-kira? Dikasih nama nggak Pak Hato? Nggak ada. Kira-kira nggak. Nggak ada ya namanya. Ada foto besar butin di sini ya. Butin. Mas Tommy, kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol soal tadi, masih nyambung sedikit aja sebelum saya mau ngobrol ke soal hobinya Mas Tommy. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya, pro rakyat, tapi realisasinya ternyata beda selama ini. Karena memang Partai Berkarya ini lahir karena kecewaan selama reformasi ini, sehingga kami ada di di kancah politik ini. Tapi kalau melihat histori, Mas Tommy tentu lebih dekat dengan Pak Prabowo ya, secara histori ya, kemudian Golkar. Ya. Iya kan, mantan KKI ipar juga ya. Jadi itu tapi komunikasi terbangun Pak? Ada kalau komunikasi ya. Soal Pilpres? Belum. Belum ya. Jadi masih ada waktu. Tapi kok jarang ngobrol sama yang pihak sana dengan Pak Jokowi, yang dukung Pak Jokowi, Mas Tommy? Ya tadi, karena memang mereka sendiri tidak membuka diri untuk kami. Jadi buat apa kita memaksakan, dan juga programnya tidak pro pada Wong Cilik yang selama ini didengungkan sebagai partainya Wong Cilik. Ya. Oh gitu ya. Itu yang kami prihatinkan. Mas Tommy sudah sudah berpolitik sekarang, maksudnya berpolitik dari dulu, tapi sekarang menjadi ketua umum partai gitu. Tentu waktu sudah sangat sibuk sekali. Tadi Mas Tommy katakan ya, safari politik kemana-mana. Bisnisnya bagaimana Mas Tommy? Bisnis Mas Tommy kan bukan bisnis yang kecil, bisnisnya banyak orang yang bergantung di sana. Bagaimana kalau Mas Tommy sibuk di politik, Mas Tommy? Ya alhamdulillah bisnis saya sudah jalan semuanya, sudah profesional, sehingga siapapun yang memimpin sudah berjalan dengan baik karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Apalagi juga sudah ada yang go public, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan target-target yang dicanangkan oleh rapat pemegang saham. Mas Tommy dulu sempat menggagas adanya Mopnas, mobil nasional waktu Timur. Sekarang ke depan bagaimana Mas? Apakah Mas Tommy masih berkeinginan atau masih mencanangkan atau memimpikan adanya mobil nasional? Sebenarnya mobil nasional itu memang harus kebijakan political will dulu dari pemerintah. Kalau memang political will-nya tidak ada, memang akan sulit. Ya kayak SMK lah yang bisa membesarkan Presiden Jokowi itu bisa akhirnya. Tapi tidak jalan juga kan. Karena political will-nya memang tidak ada gitu. Tapi kalau memang political will-nya ada, saya kira Mopnas itu harus dimiliki oleh bangsa yang sebesar Indonesia ini. Bisnisnya Mas Tommy atau bisnisnya keluarga Cendana, tapi yang bikin cukup kaget beberapa tahun lalu itu soal tax amnesty waktu itu. Ya. Sangat sosok hadirnya Mas Tommy tiba-tiba mengikuti itu, tiba-tiba langsung bertambah tebusannya pemerintah menjadi 600 miliar. Kemudian itu 2%-nya loh Mas Tommy. Artinya kekayaan Mas Tommy mencapai 30 triliun, betul tuh Mas? Saya kira itu kan isunya aja. Ya. Yang benarnya lebih. Nah. Isunya 30 ya. Mas Tommy, soal kalau bisnis, Mas Tommy juga sempat mobil Lamborghini. Bagi mobil sport. Gimana Mas Tommy? Untuk bisnis sekarang saat ini di Indonesia, kan kalau kita lihat mobil terkeluaran terbaru, mobil harga berapapun di Indonesia dibeli. Kan potensi pasarnya besar. Nah, Mas Tommy akan masih geluti bisnis itu? Saya kira sudah lama saya menjual Lamborghini. Iya, betul. Dan karena dulu dikaitkan dengan Mopnas Timur. Jadi untuk menyerap atau mengambil teknologi otomotif yang tercepat adalah kita memang harus membeli industri yang sudah mapan, yang sudah terkenal. Itu cara kita men-shortcut daripada alih teknologi itu. Dan pada itu ya cukup berhasil, tapi ya karena tidak dilanjutkan daripada Timurnya ya maka kami lepas Lamborghini juga. Nah, ke depan Mas Tommy tidak ada fokus bisnis di dunia otomotif lagi atau seperti apa? Kan merupakan otomotif kan hobi.
Tergantung daripada suksesnya Partai Berkarya. Oh, gitu. Kalau Partai Berkarya Berkuasa? sukses, ya Bagi kita bisa insya Allah canangkan. kita bisa kembangkan bersama. Karena itu harus dipikirkan bersama. Sebagai anak bangsa ini harus punya kepedulian yang sama. Karena buat apa juga kita bikin industri, tapi juga rakyat tidak mau membeli atau tidak mendukung daripada proyek itu, ya, akan sulit. Mas Tommy ini banyak yang mengatakan begini Mas Tommy. Mas Tommy ini adalah tutusannya Pak Harto, putra Pak Harto yang paling mirip dari karakternya, dari wajahnya. Mas Tommy merasa itu tidak sih Mas Tommy? Saya kira tidak sepenuhnya. Ya. Kalau mirip ya namanya anak. Anaknya ya mirip, tapi paling mirip katanya Mas, paling mendekat dari senyumnya, Itu kan smiling face. menurut masyarakat. Iya. Kalau Mas Tommy sendiri Ya, tentunya pasti karena individu yang berbeda pasti berbeda.